bahasa Inggris ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi lesson keempat, yaitu Plato. Diskusi. Materi pertama, Plato, filsafat pendidikan Plato, menekankan pentingnya berpikir kritis, bertanya, dan penemuan diri. Dalam mengajar, pengetahuan dan kebenaran, pikiran-pikiran Plato ini membentuk dasar teori dan praktik pendidikannya secara modern dan tradisional. Penjelasan singkatnya, Plato, seorang filsuf Yunani kuno, memiliki pandangan yang sangat berpengaruh tentang pendidikan. Dia percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang menghafal fakta, tetapi lebih kepada memilih atau melatih pikiran untuk berpikir secara kritis, bertanya, dan mencari jawaban sendiri. Dengan kata lain, pendidikan harus membantu individu-individu lain untuk menemukan jati diri dan memahami dunia luar di sekitar mereka, ataupun di lingkungan di sekitar mereka sendiri. Pendidikan Plato yaitu pentingnya berpikir kritis. Plato mendorong kita untuk tidak menerima begitu saja segala sesuatu yang kita dengar, tetapi untuk selalu mempertanyakan dan menganalisis informasi. Pencarian kebenaran. Plato, secara pencarian kebenaran, pendidikan harus membantu kita untuk menemukan kebenaran yang sejati, bukan hanya sekedar pengetahuan yang dangkal. Plato juga menemukan poin penting, yaitu pengembangan diri. Secara pendidikan harus membantu kita untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal, baik dan segi intelektual maupun moral. Pengaruh filsafat pendidikan Plato. Sampai hari ini, ide-ide Plato tentang pendidikan filsafat masih sangat relevan. Banyak sistem pendidikan di dunia yang mengadopsi prinsip-prinsip dasar dari filsafat pendidikan, yaitu Plato, seperti pentingnya berpikir kritis, pengembangan diri, dan pencarian kebenaran. Jadi dari materi yang tadi kau baca itu, apa yang kau tangkap tentang Plato? Tentunya menurut saya itu Plato itu seorang filsuf ya. Filsuf yang mempelajari pentingnya pendidikan moral dan pentingnya berpikir kritis di masa sekarang ini. Ide-ide pentingnya dalam filsafat pendidikan Plato itu bisa pentingnya berpikir kritis, tidak selalu hal yang berpikiran istilah itu dikit atau panjang gitu. Yang pentingnya berpikir kritis itu pada intinya poinnya yang dibahas. Seperti Plato, pendidikan Plato mendorong kita untuk tidak menerima begitu saja segala sesuatu yang kita dengar, tetapi juga bisa pendidikan Plato itu bisa kita saring dengan poin-poin kita di masa ini. Secara tidak langsung, poin Plato itu di pencarian kebenaran, pendidikan harus membantu kita untuk menemukan kebenaran yang sejati, bukan hanya sekedar pengetahuan yang dangkal, dan juga pengetahuan yang tidak main-main gitu. Pengetahuan secara tidak langsung, kita ini mempelajari pendidikan Plato ini berpikir
kritis, dan secara moral kita mampu untuk kita mumpuninya. Saya kembali lagi kepada Ika. Cepat. Nanti cepet-cepet jangan. Pak, Tanya Bapak. Plato membahas berbagai topik dalam filsafatnya yang meliputi teori metafisika. Ada dua, yaitu teori bentuk. Ini adalah konsep inti dalam filsafat Plato. Ia berpendapat bahwa realitas terdiri dari dua dunia. Dunia bentuk yang sempurna, abadi, dan tidak berubah, dan dunia sensori yang kita alami melalui panca indera yang merupakan bayangan dari dunia bentuk. Yang kedua ada alegoria gua. Metafora ini menggambarkan keadaan manusia dalam dunia sensori. Manusia diibaratkan sebagai tawanan yang terkurung dalam gua, hanya melihat bayangan dari dunia bentuk yang diproyeksikan di dinding gua. Kedua ada epistemologi. Plato percaya bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang diperoleh dari pengalaman sensori, tetapi merupakan pengingat dari bentuk-bentuk yang telah kita ketahui sebelum kelahiran. Dialektika adalah metode yang digunakan untuk mencapai pengetahuan yang benar melalui dialog dan pernyataan kritis. Manusia dapat melepaskan diri dari opini dan mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Etika. Keadilan bagi Plato adalah keadaan di mana setiap orang menjelaskan fungsinya sesuai dengan kemampuan. Plato membagi jiwa manusia menjadi 3 bagian: akal, keberanian, dan nafsu. Keadilan tercapai ketika akal mengendalikan jiwa, keberanian melindungi akal, dan nafsu tidak tunduk pada akal. Dalam filsafat pendidikan, Plato percaya bahwa pendidikan harus membentuk warga negara yang ideal yang memiliki karakter moral yang kuat, kecerdasan yang tajam, dan dedikasi untuk melayani negara. Plato membagi pendidikan menjadi beberapa tahapan yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan filsafat. Filsafat Plato merupakan sistem pemikiran yang kompleks dan mendalam yang terus menginspirasi dan menantang para pemikir hingga saat ini. Pemikiran tentang realistis, pengetahuan, keadilan, dan jiwa manusia memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dunia dan kehidupan manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang poin-poin diagram educational concept. Educational concept. Konsep yang pertama yaitu penjelasannya ideal. Filosofi pendidikan melibatkan pembentukan keyakinan dan prinsip-prinsip yang memandu praktik pengajaran. Secara karakter adalah fondasi dalam pendidikan, mempengaruhi pengambilan keputusan, interaksi, dan pengembangan kurikulum. Secara kurikulum yang sekarang ini kurikulum merdeka dan kurikulum waktu tahun atau 2 tahun yang lalu kurikulum 13. Dan tujuan
filsafat pendidikan yang diajarkan Plato ini tujuan yaitu dalam pendidikan berpusat pada pendefinisian tujuan, sasaran, dan hasil belajar untuk mendorong desain pembelajaran dan keberhasilan siswa. Tetap ada waktunya sejam 20. Mau duduk sayang. Enggak. Langsung ke Zoom. Aku sih belum. Cepat. Turun mbak. Menurut Plato, tujuan utama pendidikan adalah mengarahkan jiwa manusia menuju kebaikan dan kebenaran. Pendidikan bukan hanya sekedar pengetahuan teknis, tetapi upaya untuk mengembangkan kebijaksanaan, moralitas, dan kemampuan memahami dunia yang lebih tinggi. Nah, itu maksudnya tuh kayak gimana? Nggak menurut kalian kan nggak? Tadi pendidikan, Tujuan utamanya adalah kebaikan dan kebenaran. kebaikan dan kebenaran. Emang kalau semisal kita berpendidikan sudah apa ya kayak menjamin, apakah pendidikan itu menjamin seseorang itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik atau tidak? Menjamin enggak sih? It's a why. Kenapa? Why? Kenapa enggak? Kan kita dididik nih di sini. Kayak kita belajar filsafat nih, mendidik kita untuk kebenaran, berpikir dengan Kan bagus. enggak, tadi kan Izati ngomongnya kalau kita apa tadi pertanyaanmu? Kenapa? Tujuan kan di sini tadi disebutkan. Enggak. Izati itu Pendidikan itu apakah dengan pendidikan bisa menjamin seseorang itu bisa menjadi lebih baik? sikapnya Sikapnya. punya moral yang baik. Ya semuanya, entah sikap, moral, sopan santun. Emang bisa pendidikan itu selalu menjamin gitu loh, always menjamin itu. Iya apa enggak? Enggak. Why? Jadi Kenapa? Banyak orang yang punya yang berpendidikan tinggi tapi tidak punya etika. Itu moral. tergantung orangnya sendiri. Berarti kamu nggak percaya sama yang Berarti dibilang percaya apa Plato? enggak? Dibilang sama Plato nih, kalau pendidikan itu menjamin Tujuan utamanya itu untuk kebenaran dan kebaikan. oh tujuan. Nggak maksud. Tadi di sini dijelaskan tujuan utama pendidikan adalah mengarahkan jiwa manusia menuju kebaikan dan kebenaran. Tujuannya gitu kan. Terus kan tadi kamu Jadi benar atau tidak menurut kalian tuh dengan pendidikan bisa merubah orang tuh menjadi lebih baik? Nah kalau itu benar. Kalau menjaminnya tadi enggak. Berarti nggak menjamin. Enggak lah. Berarti kalian udah sampai jauh sampai sini nggak menjamin. Kalau semisal kalian itu bisa merubah misal pendidikan itu Nggak bisa semua merubah. orang berpendidikan itu punya etika dan Bermoral, Tapi bermoral. tapi rata-rata orang yang berpendidikan itu bermoral. Duh, tadi katanya nggak menjamin. Dia yang bilang tidak menjamin, bukan saya. Kok Enggak loh. Mungkin untuk zaman sekarang ini pendidikan itu tergantung orangnya sendiri. Entah dia sukses atas karakternya sendiri atau dia setelah tamat pendidikan misalnya S1 atau S2 dia tetap pengangguran ya santai saja gitu. Bukan. Kita kan bahasnya Mungkin tergantung. moral, etika? etika. Bukan pengangguran atau dia setelah selesai kuliah tidak bekerja.
Jadi betul atau tidak gitu loh menurut si Plato tadi, tujuannya itu kan pendidikan tuh kalau merubah sifat ataupun kepribadian seorang menjadi lebih baik. Menurut kalian benar atau tidak gitu? Kalau misal benar tuh apa iya selalu benar? Tapi kalau tidak apa iya selalu tidak juga gitu loh? Itulah jawaban tadi, Kopi. tergantung pada dirinya sendiri, tergantung pada orangnya sendiri. Apakah pendidikan itu baik untuk kita menjadi pribadi yang bermoral dan beretika, itu tergantung kita sendiri. Apa kita mau beretika dan bermoral? Itu. Kalau kita mau beretika dan bermoral, kejarlah ilmu yang kita dapat. Serap ilmu yang kita dapat selama kita mempelajari di kuliah S1 atau S2. Ilmu ya Allah kotor. Lanjut. Habis. Udah yang habis. Udah lagi nih. Ada satu jadi di dalam situ. Ih, mau ah. Ini dua lagi. Ini belum terkontaminasi. Kalau kita sakit perut berdua kan ada kayak gini. Kasih Ika biar dia sakit perut juga nggak mau ini dia udah coba. Jangan, nggak mau. Nampak aja diri Nanti mau. nanti dibilangnya Izati nggak masuk ya. Ini Pak Izati ya Pak ya. Kalian kasih lah aku pertanyaan. Kalau menurut kamu gimana Izati yang tadi tujuannya? Menurut kamu benar apa enggak? Itu kan adalah suatu tujuan dan itu tuh pendapat seseorang. Kalau Plato itu tadi kan seseorang kan, nama Iya. seseorang itu pendapat menurut dia gitu loh. Pendidikan itu tujuan dari pendidikan itu untuk memperbaiki sifat ataupun moral seseorang. Tapi kalau menurutku itu tergantung dari orangnya itu sendiri. Mau setinggi apapun pendidikan dia, kalau dia punya sifat yang gimana ya, kurang bagus, ya tetap aja pendidikannya dia itu tuh tidak merubah seorang tersebut. Padahal dalam konsep pendidikan itu sudah selalu diajarkan yang utama gitu, itu adalah tentang sifat. Ini kembali ke sifat seseorang tadi. Jadi orang itu tuh mau berubah atau tidak, mau menjalankan atau tidak gitu loh. Intinya etika Plato Intinya ya tujuannya itu betul, pendapat dia betul. Cuma kalau semisal kita bandingkan atau kita samain ke semua orang, itu tuh belum tentu betul gitu loh. Semisal si Zaki punya sifat yang bagus tuh, kita pendidikannya sama, setara, misal sudah S1, tapi aku punya sifat yang buruk gitu kan. Jadi kita sama-sama punya pendidikan yang setara, cuma sifat kita berbeda, sifat dia bagus, aku buruk gitu semisal. Ada lagi nggak? Besok dia materinya. Topik-topik khusus. aku ada apa ya di tasku? Ada makanan nggak? Makanan cuma satu. Ini Ya dikasih. ampun, jangan mau dong. Baik kali dia. Nggak ada cemilan ya? Buka tasmu, ada cemilan nggak? Warnanya beda ya? Ngelem gitu. Sama. Enggak. Ya kalau rendang ayam kayak gitu sih. Dia bentuknya. Ini bukan. Dia bilang tadi rendang ayam. Khas orang sini lah. Apa? Khas orang sini apa? Ciri khas orang sini. Itu apa? Apa dek? Buka tes kagak warnanya namanya apa? Entah. Dia tadi tuh bilangnya rendang ayam kan kayak ada. Nggak ada apa-apa dek. Beda. Rendang tuh ada
ada Itu rendang kalau itu gading, namanya ada rendang. kalio. Ah iya, kalio itu tuh bahasa Setiap daerah tuh punya ciri khasnya Iya, masing-masing masakan. iya, kalio itu belum sampai ke rendang, kalio. Nggak tahu kalio. Dia tuh kalau bahasa mungkin kalau orang Padangnya tuh bilang tuh kayak dia tuh belum matang. Iya, rendang. Kenapa jadi bahasa rendang, plato ya? Apa ampun. bahasnya ya? Kan kemarin tadi malam aku dikasih Itu kan diskusi. kakak Ini kakak ya, kosku sampai kabar kosku pilih dulu nanti. dikasih daun ubi, dia beli pucuk daun ubi Terus, Kita belum memperkenalkan kita. oh iya, Nanti yang terakhir. perkenalkan saya Zati Nanti yang Helina terakhir. terus dengan NIM Kayak A1D1. kemarin kan terakhir. kasihkan lah ke aku satu. Aku pun nggak sempet masak masaknya. Kalau danubi tuh ribet nggak sih Masalah masaknya? pedas-pedas nanti aku Cari minta. bukan cari, caranya tuh tahu, masaknya nggak pernah. Mama aku kalau masak Ribet di gak sih? itu loh, di kayak diremes-remes gitu enggak? Pakai ini kan, pakai garam kan. Iya. Sesudah Habis Rebus diremes-remes kan? Habis enggak, direbus dulu apa diremes dulu? sebelum Habis itu baru direbus. sebentar aja kan, kayak cuma siram air panas celupin. Enak banget. Habis itu dicampur teri sama Iya, Nak. Ih, kopiku habis. kau Ada yang mau kau minum beliin kopi. Kurang tuh bontot susu. Kau mau minum kopi. Ya Allah, apa daerah mah? Susu kopi hitam ya? Iyalah, Baunya Masya Allah. enak kan? Enggak. Nggak boleh loh. Kenapa nggak boleh? Boleh. Kau kan nggak ngerokok. Boleh. Boleh tapi jangan Kau pikir kalau keseringan. orang ngopi? Ya, kok setiap hari? Boleh loh. Gila-gilanya. Tapi kan dia makannya juga. Aku nggak ini, ngerokok ya, nggak teratur. nge-vape, nggak ngerokok ya. Jaki tuh nge-vape mungkin. Udah dibahas nge-vape, nanti didengarin bapak ini bahas nge-vape kita. Bapakku aja, bapakku perokokan. Aku nggak ada keluarga perokok. Bapakku nggak perokok, tapi Bapak- keluarganya Kan keperokok. merokok. Paling benci Ayo aku kalau kembali bapak ke Plato. ngerokok. Iya, jadi Plato ini apa nih guys? Plato tuh punya karya tidak? Nah, iya. Ada yang tahu karya dari Plato. Apa namanya? Tapi katanya Plato ini muridnya ini enggak sih? Iya kan? Dalam karya Plato. Iya, Plato. Iya, itu materi muridnya Socrates. Iya, katanya Plato itu muridnya Socrates. Nah, terus habis ini Plato punya siswa juga, namanya Aristoteles. Kalau itu Nyak. tahu. Kalian Pak yang ini nggak belajar nih Pak? Saya tahunya cuma Plato itu Nggak belajar muridnya mereka Pak, saya yang Socrates. belajar. Plato bapak. Hah? Plato bapakmu? Hah? Hah? Gimana? Bapaknya. Plato bapak? Socrates kan. Muridnya. Plato itu muridnya Socrates. Diskusio. Terus habis itu bawahnya apa tuh namanya? Aristoteles, muridnya Plato. Dia turun temurun gitu. Ini Turun ada nih. temurun. Ya udahlah, besok ini kan Pak Syahrial. Pak Syahrial punya materi, muridnya saya. Karya Plato adalah Allegro of Cave. Apa itu? Metafora tuh. Terus nanti yang ngunggah siapa? Salah satu Ika. Ika yang ngunggah. Iya. Salah satu karya Plato itu apa aja? Ada apa? Kamu lah yang jawab tadi kan aku bertanya. Kok mah dia tanya lagi? Salah satu karya Apa tuh, Plato apa? itu ada Jangan 4 kali baca. Allegory of the Cat. Allegory of the Cat. Oh, dekat. Boleh baca juga, Kak. Plato orang mana sih? Kamu jangan tanya enggak. Yunani. Oh, Yunani itu. Ia menggambarkan bagaimana pendidikan merupakan proses untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya pengetahuan sejati. Mereka yang terdidik memiliki tanggung jawab untuk membimbing yang lain. Jadi, Kamu nggak mau ngasih kesimpulan jadi? Jangan. jadi Allegory of the Cave itu adalah karya Plato. Aku kira menjelaskan sesuatu. Ya Allah. Iya apa? Iya nggak apa-apa. Siapa yang Kita udah bilang nggak tahu. boleh? Di awal kalimatmu udah nyebutin itu tadi. Iya. Nggak apa-apa. Ya, waktunya. Masih banyak. Bapak ini pasti capek ya.
Pak yang ini Pak, NIM akhir berapa? Iya benar, Bapak ini pasti capek nih, kita nggak serius pasti marah Iya dia. Pak, jadi mohon maafkan kami ya Pak ya. Nggak ada yang salah dari omongan aku. Katanya Plato telah mengusulkan sistem pendidikan yang berjenjang, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan musik, olahraga, kemudian melanjutkan ke studi matematika, logika, dan akhirnya menuju filsafat yang sebagai puncak pendidikannya. Filsafat. Oh berarti dia tuh kayak berjenjang dulu dari awal. Dari awalnya dia apa? Jadi dia ini kayak musik dulu, olahraga. Itu kelasnya kosong. Iya betul kosong. Betul itu masa seru. Enggak. Tadi baru keluar orangnya. Oh. Lanjut. Terus dapat dari matematika, Hah? terus habis itu ke logika, baru yang terakhir itu yang paling tadi aku puncaknya juga, kan? tuh tentang filsafat pendidikan. Nah, Kami tuh lagi jelasin, bisa nggak nanyanya nanti? kita kan mau Jadi rujak juga. mana rujaknya? Ika Mana? dikit Nah, apa yang Berarti menurut Plato tuh awalnya tuh Ika suruh nanya. Ika dari kemarin diam. Pah, tanya Ika, jelasin. Jadi Ika, siapa nama ibu Plato? Ibu Ijati. Astagfirullah. Coba deh. Apa lah? Enggak kan aku nanya beneran kan, Plato anaknya siapa? Yali. Apakah Nama Pak RT-nya Pak Plato. Saha. aku ngawur? Di Yunani ada RT. Loh, nggak mungkin kan? Namanya Perik Tiwan. Cari beneran. Perik Tiwan. Dicari beneran dong. Keturunan Solo. Loh, Keturunan dari Solon. Solon. Solon, kirain Solo. Solo lo. Seorang tokoh legendaris dari negarawan agung Athena. Plato lahir di keluarga terkemuka. Warga terkemuka. Hmm. Ini rencananya sampai berapa? Maksudnya keluarga yang kayak terkenal gitu dak? Ya, terkemuka. Termasuk juga keluarga Athena gitu. Athena naon? Athena itu Iya. Wah, kayak mana? gubernurnya Kecil. apa ya? Apa tuh? Yunani sana. Yunani, Ya, gubernur. kayak pemimpin sana lah. Anaknya Pak Haris gitu misalnya. Ini kelompok apa sih? Apa tuh? Orangnya udah maju belum? Apa ini? Bahasa Indonesia. Kok aneh ya? Kita masih mending dari kelompok 76. Kamu masih di atasku, aku cuma 75 dikasih bapak itu aja. Yang ini Ya nanti dikayak dia ya. siapa yang mau ngekat? Orang Aku nggak mau ngangkat ya. orang laptop kayak mana ngekat ya? Give me question. Diedit nggak ini pakai? Ini ada. Apa? Give me question. Tadi kan ngomongin Lanjut. ini kan apa Apa? namanya yang murid itu kan. Hmm. Ya benar, Plato itu murid dari Socrates. Tuh kan. Terus dia tuh dianggap sebagai salah satu pengikut terdekat dan paling terkenal dari Socrates. Sebagian besar ajaran dan pemikiran Socrates didokumentasikan oleh Plato dalam bentuk dialog-dialog Ya, filosofis ampun. di mana Socrates sering kali menjadi tokoh utama. Socrates sendiri tidak meninggalkan tulisan apapun. Berarti yang lebih meninggalkan jejaknya itu malah si Plato, Ya, siswanya ya karena dia sering mendokumentasikan kegiatan dari Socrates. Oh, bisa aku lah dokumentasiin bapak ini biar aku terkenal. Ketawa aja. Tahan pegel loh dari tadi aku gini kayak enak. Pak Ika hilang. Terus uniknya itu Salah loh. Plato ini anak dari Perik Tiwan nih hamil karena penglihatan ilahi. Penglihatan ilahi karena penglihatan ilahi itu ilmu tuh. Penglihatan ilahi dari dewa Yunani kuno Apollo. Ilmu. Ini
ilmu dari mana asal Plato tuh, dari peringatan ilahi katanya. Ketika Plato tidur sebagai bayi di gunung Hymettus, lebah dianggap di bibirnya, yang merupakan pertanda manisnya gaya di mana dia akan berdiskusi tentang filsafat. Apa ini? Dari mana kita tahu nih bahasa Plato? Itulah dari penglihatan ilahi. Jadi Tadi ayah Plato siapa namanya? Nah, ini ayah Plato nih Ariston, oh gitu. seorang bangsawan. Sini Jet. Nanti kok kenceng lagi. Berasal dari salah satu keluarga terkaya dan paling aktif secara politik di Athena. Kat. Nampaknya bang. Jadi sebenarnya Plato tuh cowok atau cewek? Gak tahu ya. Coba deh coba. Secara searching gambarnya cowok kan? Bisa Udah, ngapa Bay, ikat? Udah lah, Bay. Kasihan nih Ijati ini. Bisa sana loh, Kak. Aristokles. Bisa loh, Kak. Oh, katanya nama aslinya itu nama asli Plato itu Jet. Aristokles. Jet. Hah? Kok konteng dari Aristokles. belakang? Iya. Kok dari belakang lu mana? Plato ya itu yang berasal dari kata Platos Kok ada yang depannya berarti lebar. Ya, pendapat orang berbeda-beda ya kan? Iya. Menurut lo? Menurutku nggak tahu ya. Astagfirullahaladzim. Karena aku juga belum tahu tentang Plato. Nah, Plato penulisnya tidak menikah. Plato apa? Nih, Tidak pernah menikah. tahun Ya 387 sebelum Masehi Plato kembali ke Athena dan mendirikan akademik, sebuah institusi pendidikan yang sering dianggap sebagai universitas pertama di dunia barat. Oh, Akademi barat. Plato menjadi pusat studi filsafat, matematika, dan ilmu pengetahuan dan menarik banyak murid termasuk Aristoteles. Sebenarnya Plato ini Ya, Plato menghabiskan sisa hidupnya mengajar dan menulis karya-karya filosofis. Dia meninggal sekitar tahun 347 sebelum Masehi. kalian pun belum ada. Ini udah lama ya. Berarti pendidikan tuh udah ada sejak 360 Masehi sebenarnya. Sebelum Masehi mantan. Sebelum. Iya. Udah ada pendidikannya. Iya. 387 ke 1000 aja masih jauhnya. Aku masih belum ada hilal, mamaku pun belum ada hilalnya, mbahku juga belum ada hilalnya. Kenapa? Ya, Buyutku kau pun tengok aja sebelum iya. Masehi. 300 loh sebelum Masehi. Jokowi belum ya? Kayaknya Oh jangan yang politik ya. kayaknya ini deh. Yang zaman raja-raja juga belum ada. Berarti ya, Apa lagi berarti? Kau cuma dari tadi bilang Berarti jadi. anjir aku nggak paham tuh. Pak, yang ini Pak. Yang ini, Pak. Yang ini nih Pak. NIM-nya NIM akhir berapa? berapa? Di mana? 8 Baik tulis dari sini. Silahkan hapus ini. Aku itu mukanya aku Aku sensor nggak apa-apa. Wih, laptopnya canggih, dia bisa nyensor ini. Canggih kali laptopnya, bisa sensor, bisa ngirangin muka orang. Ini belajar Astagfirullah. nari. Belajar nari nih. Ya ampun, mati. Siapa yang Ini laptopnya. Yang Allah, pen aku kayak gini kalian nggak mau beliin aku pen. kemarin Jat? tari? Mana ada aku suruh nari bentuk kayak gini suruh nari. Gak apa-apa ya, aku jangan bilang-bilang bentuk-bentuk gitu. Aku kan tak bisa Aku menari, nggak bisa menari. tapi ikut menari. Gimana ya? Badan lentur. Biar nggak- Kembali ke Plato. apalagi yang mau dibahas. Plato. Nih, yang di kurikulum. Plato membagi pendidikan menjadi beberapa tahapan.
yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan filsafat. Berarti kalau di sini tuh beda apa tadi musik? Hati sebelum itu. Oh iya ya. Enggak kan aku nanya lagi, masih belum paham. Tadi siapa yang baca ini? Siapa yang baca kurikulum? Kau ya? Pendidikan dasar, berarti kan kayak sekolah dasar. Ya, betul. Pendidikan tinggi? Kalau di kita mungkin SMP dah. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Ini loh tinggi. Terus habis itu filsafat. Berarti pendidikan yang paling tinggi itu di periodenya Plato itu filsafat. 18 sampai 30 tahun pendidikannya tuh. Ada pendidikan menengah. Ada. Wih, siapa yang ngirim? Enggak itu enggak lengkap. Alicia. Ya saya semua itu yang cari kan. Ayo. So, Anda ya. Iya. Wih, pendidikan menengah 18 sampai 30 tahun. Kalian pun baru belum pendidikan dasar. Kalau kita sekarang mungkin lagi di pendidikan dasar ya. Filsafat 30 sampai 50 Banyak kali tahun. ya, berarti zaman dulu. Mak, Ini bisa 50 tahun masih di filsafat. kalau berarti sekarang tuh kayak S3 gitu mungkin Mas. Ya kan? S3 pun nggak harus 50 tahun. Ya 30 sampai 50-nya. 30 masih oke lah. Betul, lo nggak nikah ya sampai 50 tahun. Kan boleh nikah dulu. Apa iya? Ya boleh lah. Siapa bilang? Kalau udah S3 boleh nikah dulu. Ih, kalau di sini. Apa ini? Ya boleh. Kuliah kan bisa. Bisa. Dan bisa apa? Apa sih Ika? Ya kuliah bisa, memang bisa kuliah. Siapa yang nggak bisa kuliah di sini? Jadi Nggak kuliah ada. tuh boleh nikah dulu. Boleh. Pak Ika mau nikah dulu, Pak. Enggak lah. Saya mau lanjut S2. Wih, amin, amin, Masya amin, Allah. Masya Allah. Nah, Zaki udah garuk-garuk tuh, nah DR. nunggunya kelamaan dia nanti. Hei. Zaki nunggunya kelamaan nih, Kak. Aduh. Nah, yang kemarin nanti ayahku. Ayahmu? Kalau udah lulus S1. Ayah bapak. Bapakku. Ayo Ika, cari materinya anakku. Jadi apa yang kalian belum pahami tentang materi Plato? Semua. Widih. Pinjam lagi dia. Oke. Matikan. Jangan. matikan. Yuk matikan. Matikan. Iya, astagfirullah. Ini matikan. Ayo matikan. Ya ampun dari kapan ini sampai jam Tuh berapa? kita diajarin etika juga loh di apa tuh namanya di Plato. Metafisika. Metafisika itu teori bentuk, Aku ada mau nanya. teori of form. Teori dari Plato yang paling populer tuh apa? Popurel? Populer. Tadi yang kamu baca? Itu Popurel. Bu, itu karya. Teorinya yang paling gitu. Ayo siapa yang tahu? Populer. Bukan pur. Bukan. Populer. Itu udah banyak. Apa yang teori paling popurel? Populer. Populer. Kan jadi salah. Populer. Populer. Rel. Populer. 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 Popurel. Populer. 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 Ya Allah, bentar dulu. Dari bentuk. Dari tadi udah dibacanya itu. Coba yang lain loh. Ya ampun. Yang popurel ya? Populer. Populer. Tadi jatuh. Populer. Populer. Yang paling populer itu kayak kalau menurutku berpikir kritis sih. Karena di sini tuh materi yang tentang Plato itu mendorong kita untuk tidak menerima begitu saja segala sesuatu yang kita dengar. Tetapi untuk selalu mempertanyakan dan menganalisis informasi gitu loh. Jadi semisal kita dapat informasi tuh, Populer. semisal informasinya adalah Izati Hairina menjadi lulus S3 gitu kan. Amin ya Allah. Lulus S3 mendapatkan
gelar Prof. Widih. Sor. Profesor dah. Profesor. Profesor Sor. Izati Herina itu kan semisal. Prof DR. Tapi itu Amin. Prof Izat emang kalau cewek Prof Tes juga ini ya? Pak Syariah. Prof Dra. Izati Hairina. Kalau perempuan Dra kan? Enggak apa ya? Enggak ding. Draw. Enggak. Prof DR. Wah. Prof DR Izati Hairina SPD PD, GR MPD Apa lagi mau ke MAG. itu? MSOS. MAG itu Magister Agama loh. MSOS Kem. Nah itulah pokoknya, semisal Izati dapat itu secara tiba-tiba gitu kan, muncul di berita, idih keren banget, Aku juga mau. kayak gitu. Terus habis itu kalian tuh kan gimana ya, nggak langsung menerimanya gitu loh. Harusnya tuh kita berpikir, oh nggak mungkin nggak sih seorang Izati Herina secepat itu dapat prof gitu, apalagi di umurnya yang masih 19 tahun. Jadi kalian tuh dituntut untuk berpikir kritis dan juga tuh nggak langsung nerima gitu loh. Kalian sebagai netizen tuh jangan yang langsung kayak oh iya selamat ya Izati gitu kan, enggak. Jadi kayak harus mencari dulu, mencari informasinya, apakah dengan menemui Izati Herina, bertanya oh Izati apa ya kok udah prof gitu kan. Jadi kami jauh-jauh dari Bertanya itu kan nggak harus bertemu. katamu Komen. temuin kau dulu. Netizen komen. Capek pak jelasin sama mereka pak. Iya aku bisa maksudnya. Kan sekarang canggih bro, bisa lewat DM Kau nggak dengar nggak dia ngomong tadi apa? menemui Temuin. misal. Itu tadi dia bilang di depannya misal. Bilang kau Misal. tuh ini apa tipe? Enggak, dia bilang misal. Berarti itu salah satunya. Ada nih cara lain bawahnya. Iya, Dengan iya, cara salah. menghubungi Izati. Nah doakan aja lah Izati S3 betulan. Amin. Aku juga mau. S3. S3 di umur 20 tahun. 23 lah. 3 lulusan luar negeri. Amin. Oxford. Banyak berhayalnya di sini kayaknya. Kayak mana ya? Enggak, kan harus berpikir kritis. Kita ke depannya gimana? Siapa tahu Terus lagi S3-nya di pertukaran mahasiswa. pertukaran mahasiswa kita nggak diterima kayaknya. Diterima kalau bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris Syarat bisanya utama- bisanya syarat cuma utama bahasa my name Inggris. is Izati Herina. You can call me Izati. Why? Yes, no. Apalagi bisa kalau cuma sekedar. Ayo, apa arti essentials? Essentials. Nggak tahu. Mencari dulu. Sensi. Ayo, essential apa? Hanya Allah dan guru bahasa Inggris yang tahu. Pak nggak mau berpikir kritis. Kalau bahasa Inggris nggak bisa berpikir kritis. Bisa? Caranya. Emang di Inggris tuh nggak ada filsafat? Jus mangga enak. Nggak nyambung ada ini. Semangga. Nggak usah masak hari ini. Ini ada. Percuma dong aku masak nasi belum nggak makan. Ya udah Ini untuk pakai makan itu. itu. Aku tadi masak nasi tadi nasi. Ya untuk makan itu pas kan. Kalau kalian berarti masak ya kalau di kos? Enggak. Masak. Kok nggak always beli? Iya. Soalnya ada tukang sayur. Masak mie. Masak mie. Nggak boleh. Boleh, nggak boleh Bapakku setiap udah hari. perut Seminggu sekali, mamaku kan nggak tahu, nggak apa-apa lah. Bapakku udah perut. Aku kok ditanya makmu makan mie nggak? Enggak, tenang aja, sebulan sekali kok. Bapakku Bisa menurut makan sayur. Aku nggak pernah makan sayur di sini. Aku nggak suka sayur. Terkecuali ada yang suka, tapi nggak banyak. Keluarga aku nggak boleh. Emang di ini kali makan mie sini. Mbahku bibiku. Aku dulu juga nggak suka sayur tau. Mbahku asal kalau mbahku lagi Sam. Kamu gimana caranya biar suka? Caranya biar suka. Kamu kelaparan, Kok nggak terpaksa suka makan makan sayur. Nggak bisa, Tuh. aku tetap nggak bisa. Muntah aja, sumpah. bukannya Kita apa harus ya? tetap makan sayur biar Kalau nggak sehat. makan sayur. Tapi mending sekarang buah. nggak bisa kalau nggak Buah makan iya. sayur. Kau di kosan makan buah nggak? Makan Apa? jeruk, mangga, apel. Makan buah, Semangka. semangka. Pisang. Anggur muskat. Nggak bisa. Kau yang serangan Di sini ada sumpah anggur. mahal. Yang hijau itu kan? Iya, ada di situ. Mahal cuy. Buah kuldi. Kita yang anak kosan nih. Kita yang anak kosan nih yang wajar-wajar aja. Iya, semangka, apel masih wajar apel. Aku ya semangka.
hampir pas wajar tuh Tapi Jati. sayur tiap hari makan. Enggak. Iya kan, kita makan sayur. Aku makan sayur ini gori sama Perempuan. itu. Makan Sumpah. itu ya. Apa tuh namanya yang nasi padang? Ubi ya. Perempuan wajib makan sayur. Kok makan apa, Jak? Kan rumput. Bukan telur. Enggak. Sayur kan rumput. Itu siapa sayur rumput? Selada nggak suka. Kalian tahu aku beli kebab? Kalian tahu aku beli kebab? Enggak, aku nggak tahu kalau kau beli kebab. Sayurnya aku ituin. Aku buang. Dia makan Pilih satu-satu. protein terus telur. Jadi kalau laki-laki nggak pernah masak. Masak. Wih, temen aku yang di Kau masak Mendalam apa? Kau bisa masak apa? terus, guys. Kami masak di Magicom ya. Masak mie. Berapa puluh tahun kali Magicom, lama gak sih? Enggak mah cepet. Lama, aku pernah Masak goreng mie. ayam di situ lama banget. Aku kalau misalkan Tunggu kalau panasi dulu airnya tuh. Aku nggak mau. Kuah dari telur nyampur. Itu namanya bukan masak, Kan Zaki. itu masak mie juga. Memasak Masak mie. tuh kayak masak sayur, tumis atau Nanti nggak enak keracunan. kalian ini hidupnya kurang sehat. Anak kos Bismillah, itu harus Love. sehat. Bismillah Mau kalau keluarga aku di Magicom. Apa? Keluargamu diwajibkan? makan sayur. Aku juga sih. Karena nggak suka. Ya aku dulu sebelum jadi anak kos nggak suka King Kong. Kangkung. Aku sebut King Kong karena nggak suka. Aku suka kangkung, bayam, wortel. Dulu aku Katanya nggak suka. suka sayur. Maksudnya kan tadi aku bilang terkecuali ada yang suka. Gak dengerin anak itu, kan mendengarkan. Udah 46. Udah sampai 50 bela ya. Aku ulang dulu yang mau makan lagi. Pak, yang ini Pak. 50 kurang nanti kalau kemarin dari itu. Wah, KBI ku belum. Kelas sebelah tuh ini kurang dari 1 jam. Jadi nanti tengok KBI ku sebagian. Nah, enak kali aku sama malam nggak bisa tidur. Enggak, maksudnya Cuk. yang ini yang berproses kamu yang mana? Aku yang Nggak berproses ada, aja yang Bu. nggak tahu. Nggak ada di prosesnya, kan banyak kosongnya. Di kosongin boleh. Boleh lah, orang nggak ada. Apa yang mana? Yang berproses itu tuh udah aku baca berulang-ulang nggak ada. Iya, Tuh, emang nggak ada. itu aja aku yang belum. Emang nggak ada. Astagfirullah. Apa nih Reja? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cuma segitu doang. Oh, presentasi kelas Kok selanjutnya. tahan nih kita satu hari nggak makan nih? Gara-gara dia. Makan? Kau tuh makan loh. Kau makan gorengan kan Ika? Aku belum makan nih. Makan rujak langsung. Makan? Itu makan Kau bukan? yang udah Itu makan. makan bukan? Itu salah siapa? Nggak mau cepet kesini, Sama kita makan rujak. kelaparan. Itu makan kan tapi boy? Kan, tapi kalau langsung Makan, makan kan? rujak tuh langsung. Yang penting kalian makan. Dasar orang Indonesia. Kalau belum makan nasi, belum makan namanya. Bazir Nah, aku. itu Makan filsafat tuh. Kenapa rakyat Indonesia Iya, kalau belum makan kalau nasi. belum makan nasi itu kenapa dia bilang belum makan. makan? Padahal dia udah makan gorengan, udah nyemil jajan. Terbiasa dari cecet buyut. Cecet buyut nenek mamaknya. Makan nasi dari penjajahan Belanda kan. Belando, langsung ke Belando. Penjajahan Belanda kan. Belanda. Padi kan. Belando. Padi jadi beras. Belando berkulit hitam. Kulit ada, kok nggak tahu ya? Ada Istilah Belando kulit hitam. mix. Mana ada? Terus? Sebut di sini dong. Ayo, Kita belum. kok bisa berada Nanti di di kulit upload hitam? di YouTube loh. Kau nggak tahu ya? Aduh. Kurang update nih. Iya, kita kan gaptek ya. Apa ya kan? Ayo berita siapa yang viral? Pedi. Raffi Ahmad S3. Iya, Raffi Ahmad S3. Kacau. Kacau. Kita S1 aja begini. Kok dia di S3 langsung? Dia bisa lebih bagi waktunya belajar, Enggak, itu beneran. ting. Siapa? Ya beneran Raffi Iya. Ahmad. Raffi Ahmad. S3 loh. Tiga dia. Kapan S1-nya? Ada berita tuh dapat gelar apa? Iya. Di Hong Kong apa di sini? Ya makanya itu, kan dia langsung S3.
Ada netizen yang bilang iya dia artis kayak gini kayak gitu nggak sih, banyak komen negatifnya. Jangan lah, nanti kita ke band. Astagfirullah, kasihan loh, padahal dia siapa tahu memang dia beneran belajar nggak di publik nggak sih, kan banyak artis kayak gitu tuh. Tapi keren sih, bisa kerja. Kalau misal betulan ya. Iya, bisa kerja, udah kerja, bisa S3. Betulan lah, dia duit udah banyak. Tinggal nambah gelar aja lagi. Kalau aku jadi Raffi Ahmad, kan seperti dia juga mau sampai S3. Kalau aku jadi Raffi Ahmad, ada nggak S4? Wih, Itu keterlaluan sih. Kembali ke Plato. Tuh, teori Plato tuh kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf ya, Li. Au, Ada 6. Nah, aduh. yang menurut kalian itu yang paling apa ya? Kayak yang paling penting atau sering kalian ketahui itu yang mana? etika. Etika. Berdiskusi. Aku kayak gimana ya? Kayak langsung tertuju ke yang teori politik nih. Ada republik ideal. Plato menggambarkan sebuah republik ideal yang dipimpin oleh philosopher kings, orang-orang yang bijaksana dan berbudi luhur yang telah mencapai pemahaman tentang bentuk-bentuk. Nah, itu kayak mana tuh menurut kalian tuh? Philosopher kings, orang yang bijaksana dan berbudi luhur itu, apakah kalau semisal dia tuh orang yang bijaksana dan berbudi luhur itu bisa menjadi pemimpin? Bisa. Maksudnya sini apa kayak gitu atau kayak mana? Berarti yang kayak gitu pemimpinnya itu harus memiliki berbudi luhur Iya, dan kebijaksanaan. pemahaman tentang bentuk-bentuk. Nah, bentuk-bentuk ini bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk pendidikan, Ya betul tuh. moral, etika. Gitu. Kayaknya sih gitu menurut aku ya. Terus Kalau habis, salah boleh dikomen. habis itu 3 kelas. Republik ideal dibagi menjadi 3 kelas: penjaga atau reguler, prajurit, warrior, dan produsen, workers. Setiap kelas memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Oh, ini tuh kayak diibaratkan dalam suatu negara. Jadi politiknya itu diibaratkan suatu negara itu kayak ada 3 Kerajaan. kelas lagi, kerajaan gitu kan. Ada penjaganya, prajurit, terus habis itu produsen gitu kan. Produsen itu yang memproduksi pangan atau memproduksi secara bentuk pangan dan pakaian. Masa ya? Berarti nggak serius. Berarti yang produsen Kayak di itu, kerajaan tuh. berarti produsen itu lebih tinggi daripada prajurit. Ya, sedangkan prajurit ini di bidang keamanan di negaranya gitu. Wih, itu nggak jatuh. Iya. Oh iya, setiap kelas memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Lah kalau penjaga sama prajurit itu apa bedanya? Kalau penjaga ini, setiap penjaga ada di masing-masing tempat, dan prajurit itu bisa jadi penjaga, bisa juga dia ketika menerima perintah dari atasannya, prajurit ini bisa menyerang atau berkolaborasi ke tempat yang lain. Kolaborasi itu kerja. Iya, kerjasama. Atasan itulah mengutus prajurit ini gitu. Tapi di sini nggak ada disebut atasannya apa. Ya, seolah-olahnya. Seolah-olah. Kan berpikir kritis. Kan dulu kan Yunani kok, Yunani itu kan Tapi kan menjerumuskan orang. Nggak menjerumuskan. Bertanya. Berarti zaman Siapa dulu tuh yang masih kalau Yunani sampai sekarang ya kerajaan ya? Iya. Apa ya? Saya juga nggak tahu. Ya udah. keturunannya bebas. Kalau kerajaannya runtuh. Iya, maksudnya tuh pemerintahannya sekarang. Kalau di Indonesia kan presiden. Kalau Yunani masih kerajaan apa enggak? Enggak. Yunani. Enggak tahu. Yunani itu bertempat di Roma. Di Roma ada. Roma Italia juga ada sih.
Ya ampun, kalian ini. Udah aku bilang kan Italia. Ah, tuh. Nah, itu. Mama lihat atas kan di ini Italia. Tuh, ada kurikulumnya juga tuh, nah Plato. Layarmu itu layar Ini loh, layarnya nampak tuh. Langsung kesimpulan. udah nulis tak tahu. Mana ada masih 55 menit, 5 menit kita mau ngomong apa? Bukan kerajaan kok. Bukan kerajaan. Balik. Di sini disebutkan kota-kota Yunani kuno terdiri dari banyak. Itu kan sejarah. Sementara Yunani bukan kerajaan Bang, kelas dalam berapa, arti Bang? modern. Hati modern. Nah, menarik lagi nih. Udah jangan bahas lagi, aku nggak tahu pusing. Apa itu arti modern, Dis? Salah, aku kan bertanya tadi. Modern kan terkini. Mungkin. Jadi, apa yang mau ditanyakan lagi? Sudah, sekian, terima kasih. Contoh pertanyaan yang bisa diajukan. Apa yang dimaksud dengan filosofi pendidikan itu apa? Asma. Filosofi pendidikan menurut materi Plato. Yang kerasa. Ada nggak filosofi pendidikan? Nggak ikut-ikut, Pak. Filosofi pendidikan menurut materi Plato adalah bagian penting dari pandangan tentang kehidupan, etika, dan keadilan, terutama yang diuraikan dalam karya Republik. Nyambung ke karya yang kau Nggak, aku nengok tuh loh. Iya, nyambung ke karya yang kau bilang tadi, Republik apa tadi? Republik. Iya, tadi kan bilang ada Republik apa tadi? Ada kata kau bilang, kau tidak fokus mengambil ulang. Aku nggak berani pakai ulang Di mana? di AIC. Kau pakai bank apa? BRI. Di depan kos tuh ada BRI itu Bang, Briling. ambillah Briling. Di sana ada Briling. Bayar 5.000 ada Briling, tapi Enggak masalah. Aku kalau ngambil duit nggak pernah bayar. Kok bisa? Di mana? gimana? Depan kos tuh. Kok nggak bayar? Ibu itu bilang, Oh ya, kok Nggak godain usah, ibu Dek. itu ya? Admin loh. Iya loh, admin tuh. Biaya admin. Ya, adminnya tetap ada lah. Kau berapa ambil? Besok lah kau lah tak suruh nariin punya aku lah. Aku nggak nggak bilang bisa tariin. kan ngasih ini bu uang apa? Nggak usah deh. Gitu kok. Udah. Ya udah, kau ambilin punya Ibunya aku yang dong. mana? Iya, ambilin punya Ibu ibu. yang baik. Ambilin punya aku dong. Jarang bayar aku. Bayar. Ibu tuh nyewa sok bank juga. Betul. Hmm? Nyewa Nanti jasa udah ditarik di ininya, di dalam ATM-nya. ATM-mu kosong Mbak. Maksudnya dia langsung dari situnya, dari Iya. ATM itunya, narik adminnya, ada Iya. yang kayak gitu. Jadi kita Saja nggak ngambil bayar di luar. 105, tapi nggak bisa lah sayang. Bisa di Briling tuh ngambil 85 gitu bisa. Biaya admin kan 5.000. Ya kalau dia ambil 105. Tahu gak sih kartuku Britama anjay. Ya kau nih gila emang. Gila, aku nggak tahu loh. Ya nggak tahu orang Enggak, dibikinin orang orangnya. banknya kok kayak gitu. Tahu dikiranya emang muka-mukaku muka-muka kaya Warna gimana apa? sih? Warna apa? Hitam. Ya aku juga, Bro. Britama. Lah aku ketarik 100.000. Iya. Enggak, tapi BCA lah tuh. enggak, BRI. BRI. Mandiri kan. Aku juga kayak gini. Tahu biaya adminnya berapa? 20.000. Aku BR. Kau nggak pernah nengok ya? Saldomu berapa? Ini sedang dolar. 200 lah berarti. Ayo ketarik. Enggak, kok punya aku enggak. Aku Punya apa aku ya? enggak.